Galbay GoPay pinjam aman atau tidak, dan apakah akan disamperin DC ke rumah? Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru galbay di GoPay pinjam atau yang sudah galbay di GoPay pinjam dan bertanya-tanya apakah aman dan apakah akan disamperin DC atau tidak. Nah, di video ini saya akan kasih tahu resikonya bagaimana ketika gagal bayar di GoPay pinjam. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, GoPay pinjam ini merupakan salah satu pinjaman online resmi OJK yang dimana bila mana ya nasabah galbay atau gagal bayar di GoPay pinjam ya tentunya aman. Ya, bukan aman berarti tidak dibayar, tapi aman dari pidana ya. Jadi yang namanya hutang dipinjol itu tidak ada pidananya. Nah, tetapi hanyalah perdata saja. Nah, bila mana teman-teman membutuhkan data pribadi teman-teman, tentunya itu tidak aman. Kalau misalkan teman-teman tidak butuh data pribadi teman-teman, yang pastinya itu aman ya. Nah, bila mana teman-teman galbay di GoPay pinjam lebih dari 3 bulan, maka data teman-teman itu akan dilaporkan oleh pihak GoPay pinjam ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga nanti data teman-teman atau data nasabah GoPay pinjam itu akan dimasukkan ke slip OJK dan nanti akan di blacklist dan tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di lembaga keuangan ataupun pinjol lain ya. Jadi tidak aman ya. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan data pribadi, masih membutuhkan data pribadi. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak membutuhkan data pribadi, mau di blacklist ya, mau diapain kayak, berarti itu aman teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalkan kita gagal bayar di pinjol legal itu ya tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau kita membutuhkan data pribadi berarti tidak aman. Kalau misalkan kita tidak membutuhkan data pribadi berarti aman, karena gagal bayar pinjol legal itu hukumnya hanyalah perdata saja, bukan pidana ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena ini GoPay pinjam ya merupakan salah satu pinjaman online legal, ya tentunya ada DC lapangannya teman-teman ya, ada DC lapangannya. Nah, tetapi untuk DC datang ke rumah atau tidaknya itu ya perlu teman-teman ketahui ya, itu tidak semua ya nasabah itu didatangi DC ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan si DC lapangan itu bisa datang ke rumah nasabah yang gagal bayar. Nah, yang pertama, misalkan hutang kalian besar di GoPay pinjam, ya misalkan hutang kalian 5 juta atau 10 juta, itu bisa saja datang ke rumah kalian, teman-teman ya. Walaupun ini teman-teman ya, di daerah kalian itu tidak ada yang galbay, karena hutang kalian itu sangat besar gitu kan. Jadi bisa merugikan perusahaan mereka. Bisa saja mereka itu datang ke rumah kalian untuk menagih hutang. Nah, misalkan kalau hutang kalian kecil ya, hanya di bawah 500.000, misalkan 200.000, 300.000 ya, terus di daerah kalian itu tidak ada yang galbay, itu sangat otomatis si dede tersebut itu tidak akan datang ya, tidak akan datang ke rumah kalian, tidak akan menagih. Nah, terkecuali ya di daerah kalian itu atau di kecamatan kalian itu banyak yang galbay, itu bisa saja kalian menjadi target mereka teman-teman, karena berdekatan gitu kan, seperti itu. Jadi si DC tersebut itu ya, si DC itu ya tidak merujuk ke satu orang atau tidak menagih ke satu orang, tetapi ada target lain yang harus ditagih ya. Jadi walaupun misalkan hutang kalian hanya 200.000 di GoPay pinjam, nah tetapi di daerah kalian sangat banyak ya, lebih dari 10 misalkan, itu bisa saja ya datang ke rumah kalian. Jadi mereka itu target ya, seperti itu. Jadi tidak merujuk ke satu orang saja ya. Jadi ada target lain atau nasabah lain di sekitar kalian itu yang gagal bayar ya. Jadi seperti itu. Nah, terus misalkan bagaimana solusinya ketika kita disamperin DC ya. Nah, sebenarnya sih perlu teman-teman ketahui ya, sangat banyak sekali. Saya yakin yang paling ditakuti sama nasabah yang galbay itu adalah DC-nya
ya teman-teman, adalah DC-nya. Nah sebenarnya sih nggak usah takut teman-teman ya, kalau misalkan kita gagal bayar di pinjol legal seperti GoPay Pinjam dan disamperin DC, emang itu resiko yang harus dihadapi teman-teman ya. Nah misalkan teman-teman tidak mampu membayar ketika si DC GoPay Pinjam datang ke rumah kalian, apa yang harus teman-teman lakukan ya? Tapi teman-teman jangan salah langkah. Nah misalkan teman-teman tidak mampu membayar, nah teman-teman silahkan jelaskan saja kepada mereka ya bahwa teman-teman itu tidak mampu membayar ya. Jangan memaksakan teman-teman ya, jangan memaksakan untuk membayar bila mana teman-teman itu ya sedang kesulitan benar-benar ya. Jadi jangan sampai memaksakan ya, atau teman-teman memaksakan uang tabungan masa depan buat anak teman-teman gitu kan, buat anak kalian ya, dibayarkan untuk bayar pinjol ya. Itu kan nanti kasihan ya untuk masa depan anak kalian, misalkan sudah berkeluarga ya, kasihan ya, jadi kena dampaknya ya. Jadi misalkan kalian gagal bayar di pinjol ya, misalkan kalian gagal bayar di pinjol atau disamperin DC, intinya kalian kuatkan mental saja. Bila mana kalian sudah tidak mampu bayar, ya sudah, biarkan saja dulu ya, jangan sampai kalian mengambil keputusan yang salah ya. Misalkan kalian punya tabungan hanya segini, sedangkan tabungan tersebut buat masa depan anaknya, untuk biaya sekolah, karena kalian takut, kalian rela memberikan uang tersebut atau memberikan tabungan tersebut ke DC pinjol ya, untuk menutupi hutang yang ada di GoPay Pinjam. Itu jangan sampai lakukan seperti itu ya. Nantinya teman-teman itu akan akan memberikan dampak buruk kepada semuanya teman-teman ya, keluarga teman-teman. Jadi jangan sampai lakukan. Bila mana teman-teman tidak mampu bayar, teman-teman tinggal ngomong apa saja ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau kita gagal bayar pinjol itu tidak ada pidananya, tetapi hanyalah perdata saja ya. Jadi gak usah takut teman-teman, intinya kuatkan mental saja. Bila mana teman-teman ditagih sama DC pinjol, seolah-olah harus ada di hari itu juga, itu hanyalah trik saja, trik mereka ya untuk nakut-nakutin ya, supaya kita cepat bayar. Kalau misalkan kita kekeh gitu kan, kalau bahasa ini ya Sundanya gitu, kekeh ya, tidak mau gitu kan, karena tidak ada buat yang di ini teman-teman ya, tidak ada yang buat dibayarkan gitu kan ya. Teman-teman tinggal ngomong saja ya, mereka mau ngomong apa saja, teman-teman tetap ya ke ini sama ya, tetap jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti menjual perhiasan atau menjual barang-barang berharga ya demi melunasi hutang. Jangan sampai lakukan seperti itu teman-teman ya. Misalkan kalian gagal bayar, ya sudah, gagalkan saja dulu teman-teman ya. Jadi nggak usah ke yang lain ya. Misalkan kalau banyak sekali ya, kalau misalkan lakukan karena takut gitu kan, rela mengorbankan apa saja karena takut sama DC pinjol gitu kan, rela melakukan apa saja yang penting hutang lunas, yang ujung-ujungnya malah nambah sengsara. Kebanyakan seperti itu. Dan bahkan banyak ya keluarga yang berantakan ya karena ya punya hutang di pinjol ya. Jadi intinya teman-teman gak usah takut, kalau gagal bayar pinjol itu aman teman-teman ya. Kalau misalkan si DC maksa, tetap teman-teman bilang tidak bisa, bahkan saat ini, nanti kalau misalkan saya udah punya uang baru saya bayar, dibilang gitu saja. Emang secara kalau dibilang ini ya gampang gitu kan, tetapi kalau bener pas kita nyamperin sih emang deg-degan. Nah tapi saya yakin ya, kalau misalkan kalian bilang ke mereka, mereka pun ya, karena mereka itu sama saja seperti kita manusia ya, pasti punya hati nuraninya teman-teman ya, punya hati ya, punya perasaan. Nanti juga mereka mungkin akan memberikan waktu lagi kepada kita gitu kan, sebagai nasabah yang galbay ya. Nanti kalian tinggal omongkan saja kepada si DC tersebut. Jadi intinya gak usah takut, jadi intinya slow saja, gak usah panik teman-teman. Jadi intinya gagal bayar pinjol itu hanyalah perdata saja hukumannya atau sanksinya, bukan pidana. Jadi gak usah takut mau pinjol, mau si DC tersebut mau ke rumah kalian atau tidak, intinya masa bodoh saja ya. Kalau dipikirkan itu akan membuat hidup kalian itu tidak akan tenang teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga informasi ini ya bisa bermanfaat bagi teman-teman.
khususnya yang gagal bayar di pinjol GoPay Pinjam ya, semoga utang teman-teman cepat lunas dan teman-teman itu ya semoga rezeki teman-teman dilancarkan dan bisa membayar utang di pinjol ya, dan semoga terlepas di jeratan pinjol. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.